The Deliverance ini, Gimana ya? The Deliverance yang mana sih? Yang ada lalat yang muncul dari beruang bawah tanah, beruang bawah tanah, beruang bawah tanah, beruang bawah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel Mini Vlog by Nintan. Gitu kan. Nah, di video kali ini kita berdua akan bahas tentang film horor mancanegara alias film horor barat ya. Ya, Film horor barat. Nah, jadi di sini ada dua judul, yaitu judul apa? Judul Autopsy of Jane Doe. Dan satu lagi The Deliverance. Jadi yang pertama kita akan bahas film horor The Deliverance. Itu judulnya The Deliverance. Pernah nonton? Udah pernah nonton belum? Nggak pernah nonton ya. Berarti kita udah sama-sama pernah nonton. Jadi kita udah pasti nyambung kalau cerita. Ya, betul. The Deliverance ini, The Deliverance yang mana sih? Nah, ini tuh diangkat dari kisah nyata. Dari kisah nyata seorang keluarga Latoya Ammons di Gary, Indiana. Filmnya itu karakternya ini namanya Ebony Jackson tepatnya. Dia ini seorang ibu tunggal bersama ketiga anaknya, dan dia membawa ibunya alias neneknya anak-anak untuk pindah ke rumah baru sewaan mereka. Ebony ini ya seorang pemabuk yang suka minum alkohol dan juga sudah cerai dengan suaminya. Ya pokoknya terpuruk lah begitu ya keadaan keluarganya, dan juga hubungannya dengan anak-anaknya juga kurang harmonis, dan dengan ibunya juga kurang harmonis karena mungkin dia orangnya agak sentimen sedikit karena mungkin faktor keterpurukan keluarga tersebut. Mereka ini pindah ke rumah baru, Ebony dan bawa tiga anaknya, dan ibunya pindah ke rumah sewaan yang baru. Itu hal-hal mistis. Hal-hal mistis mulai muncul. Ada lalat yang muncul dari beruang bawah tanah, dan ada suara-suara aneh dari ruang bawah tanah mereka. Tapi sayangnya dia awal-awal tinggal di situ nggak pernah ngecek ke ruang bawah tanah itu apa isinya, nggak pernah ngecek. Ebony ini untuk pindah ke rumah baru ini supaya keluarganya bisa lebih sehat, mungkin lebih bahagia. Tapi ternyata di rumah itulah iblis jahat bersarang yang akan meneror dia dan sekeluarganya. Ya, aneh itu kejadiannya muncul dari anaknya mulai berperilaku aneh, anaknya tuh. Dan karena masa lalu Ebony yang dari perceraian dan juga dari suka minum alkohol atau pemabuk, jadi di sini tuh keluarganya itu diawasi oleh dinas sosial, guys. Dinas sosialnya itu diwakili oleh Cynthia, namanya Cynthia. Dan si Cynthia ini mengawasi keluarga Ebony, kadang mengunjungi rumah, melihat gimana perilaku anak-anaknya, gimana hubungan anak-anaknya sama dia, sama si Ebony tersebut, ataupun sama neneknya. Dan suatu waktu perilaku anak-anaknya ini berubah drastis, yang dari pendiam jadi pokoknya agresif lah, pokoknya aneh gitu kan. Ebony ini bertemu dengan seorang rohaniawan namanya Bernice. Tapi kayaknya Bernice ini kalau aku ingat, kalau nggak salah, ini nggak dia pernah lihat rumah Ebony dari jauh, dari mobil. Betul, dari mobil. Nah, si Bernice ini mantau lah. Mungkin dia pernah ada cerita soal rumah tersebut. Dari keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah tersebut, keluarga yang tinggal di rumah tersebut juga mengalami kejadian horor serupa. Dan setelah itu, Bernice ini tiba-tiba datang untuk memperingati si Ebony bahwa rumah tersebut dihuni oleh makhluk kasat mata atau iblis jahat, roh jahat yang sangat-sangat jahat, yang sudah pernah meneror keluarga sebelumnya, guys. Nah, jadi puncaknya itu saat ibunya Ebony atau neneknya anak ini tewas mengenaskan. Neneknya itu tewas, si anak-anak ini juga dilarikan ke rumah sakit. Pokoknya ada kendala lah kenapa harus dilarikan itu. Ketiganya kan? Ya betul. Jadi si Cynthia ini kan curiga apakah si Ebony atau gimana gitu yang pokoknya Ebony dicurigain lah. Ya, dicurigain lah menyakiti anak-anaknya atau menyakiti ibunya. Jadi pihak Cynthia ini, pihak dinas kesehatan ini. Iya, dinas kesehatan ini. Dinas kesehatan. Dinas sosial ini mengambil hak asuh anak-anak tersebut dari Ebony. Si Cynthia ini setelah melihat anak-anaknya ini berperilaku aneh, ada yang merayap di dinding kayak Spiderman, Iya. Nah, terus juga kayak ada yang menyakiti diri, si Cynthia ini mulai percaya kalau anak-anak ini dirasuki atau dikuasai oleh kekuatan supranatural. Pasca kejadian tersebut, yang anak-anaknya kerasukan, Ebony dan Bernice sepakat untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat atau ritual pengusiran iblis dari rumah tersebut. Dan ini membutuhkan satu anak Ebony. Jadi anak Ebony yang Andre yang kecil, yang bungsu itu dibawa keluar diam-diam, dibawa dari rumah sakit ke rumahnya yang lama, yang itu rumahnya yang untuk dilakukan pengusiran setan. Ya, untuk dilakukan pengusiran setan di situ. Tapi dua anaknya ini masih di rumah sakit, masih melakukan hal aneh. Nah, jadi iblis itu melawan dengan brutal, pokoknya sampai si Bernice ini tewas terbunuh. Tapi sebelum tewas terbunuh, dia sempat memberikan Ebony, kalau istilah dia sih air suci ya, kecil, kemasannya botol kecil, itu katanya untuk dipercikin ke roh jahat tersebut, supaya roh jahatnya balik lagi ke neraka gitu kan, musnah. Jadi si Ebony ini dengan keputusasaan, karena Bernice sudah tewas di situ, dan dengan keputusasaan di Ebony ini melakukan ritual pengusiran setan sendiri pasca si Bernice tewas. Nah, jadi dia dengan keyakinannya, dengan agamanya, dia melakukan pengusiran dan membaca entah doa, entah mantra, aku juga gak ngerti, guys. Jadi baca-baca itu, oh iya, sebelumnya juga ini iblisnya itu sempat memanipulasi pikiran Ebony dengan menyamar jadi ada anaknya, menjelma jadi ibunya, dan menjelma jadi Ebony sendiri. Nah, itu puncaknya itu yang menjelma menjadi Ebony sendiri. Nah, itu yang bisa melemahkan pikirannya. Tapi dengan kekuatannya, maksudnya dengan keinginannya kuat ya, dorongan dari kekuatannya itu bisa dia melakukan pengusiran tersebut dengan macam-macam mantra segala macam.
Dan akhirnya dengan percikan air suci yang diberikan Bernice tersebut ya, disiramlah ke Air suci iblis ya. tersebut, dan iblis tersebut akhirnya terbakar dan kembali lagi ke neraka pastinya. Dan itulah, dan juga ini otomatis anaknya itu yang bungsu dan anaknya yang dua pulih kembali. Karena sudah ya tiga-tiga pulih kembali karena tidak lagi dikuasai oleh roh jahat alias iblis tadi. Tapi itu tadi ibunya, neneknya anak-anak udah ya, tewas. ibunya Ebony memang sudah tewas. Tewasnya itu yaitu karena anak-anaknya itu dirasuki oleh roh jahat. Pokoknya ada yang membuat ibunya tadi tewas. Endingnya itu, nah ini endingnya kalau menurut aku happy ending ya, membahagiakan seperti yang kita harapkan lah ya pada film-film pada umumnya. 6 bulan kemudian berkat bantuan Cynthia tadi yang pihak dinas sosial, Ebony mendapatkan kembali hak asuh anak-anaknya dan dia dinyatakan tidak ada masalah ataupun nino ataupun apapun ya. Dan mereka keluarga pindah ke Philadelphia. Dan juga untuk memulai kehidupan yang baru dan juga untuk memperbaiki hubungan Ebony dengan mantan suaminya. Mungkin dia saat itu rujuk lagi guys, setelah mengalami pengalaman pahit ya, aneh, horor di kehidupannya itu sampai dia kehilangan ibunya. Dan film ini ditutup dengan catatan bahwa rumah angker tersebut dirobohkan atau dihancurkan pada tahun 2016 guys. Dan ini kisah nyata itu di tahun 2011. 2011 setelah 5 tahun ya. Ya, setelah 5 tahun, 5 tahun ya, setelah 5 tahun dirobohkan mungkin dengan kisah-kisah nyata tersebut, dan diangkatlah film, dan film ini tuh 2024 guys. 2024 baru ya. 2024 masih terlalu baru ya, 2 tahun. Iya, ada pesan dari film-film ini. Jadi itu ketakutan adalah kelemahan terbesar manusia. Dan iman atau kepercayaan adalah kunci utama dalam menghadapi hal-hal kegelapan ataupun hal-hal berat. Nah, jadi di sini tuh ada pesannya, ada film horornya dapat, hubungan apa sih emosional keluarganya dapat menurut aku ya. Terus juga pokoknya bagus lah, recommended. Jadi kalau kita berdua menilai film ini itu direknya 8,5 dan sangat-sangat recommended untuk ditonton. Ini filmnya tentang keluarga, tentang ya pokoknya itulah ya, tentang horor. Oh, jump scare-nya lumayan ya. Lumayan sih, jump scare-nya lumayan ya. Lumayan jump scare-nya lumayan. Dan sekarang kita akan ulas yang film kedua, yaitu Autopsy of Jane Doe. Nah, ini menurut aku bikin penasaran juga filmnya guys. Kalian wajib tonton yang belum pernah tonton. Atau kalau misalkan yang sudah nonton bisa rewind juga sih ya. Buktinya aku aja udah nonton sekali terus nonton lagi karena gitu barengan kan, nonton lagi karena agak lupa dikit. Jadi kita review ya. Jadi ini filmnya itu berawal dari ditemukannya salah satu rumah dalam kondisi yang mengerikan lah ya. Jadi di dalam itu ada beberapa korban, tapi yang bikin ganjal ada satu perempuan ya, ditemukan satu mayat perempuan terkubur tanpa busana ya, tanpa busana, tanpa luka juga deh gitu. Tapi bisa dibilang udah meninggal ya kalau di sana kan, meninggal mayat kan. Pokoknya ditemukannya itu kayak sudah baru sehari meninggal gitu kan. hari gitu. Terus akhirnya mayat tersebut dibawa ke ruang otopsi ya, yang otopsi ini anak sama bapak, koroner ya, pekerja koroner gitu, pekerja koroner ini bapak sama anaknya namanya Tommy dan Austin. Jadi bapak sama anak ini dibilang sama polisinya bahwa otopsinya harus di malam itu juga dan harus selesai sebelum pagi karena untuk laporan ke pers ya, kenapa cewek ini meninggal gitu loh. Nah terus akhirnya cewek ini identitasnya nggak diketahui, jadi perempuan ini dikasih nama Jane Doe ya, dan Jane Doe itu mayat-mayat yang emang nggak ada identitas ya. Jadi semua mayat yang nggak ada identitas itu namanya Jane Doe. Betul, jadi penghafalnya itu gimana? Jane ya, Doe. Nah jadi dari luar tubuh Jane ini nggak ada luka, sama-sama normal, benar-benar nggak ada bekas luka, sayap itu nggak ada. Tapi waktu dia udah mulai otopsi ke dalam, matanya tuh pas dicek warnanya abu-abu. Kalau katanya tanda abu-abu itu udah mati beberapa hari ya. Harusnya udah beberapa hari, lebih dari 7 hari gitu kan. 7 hari, padahal dia baru ketemu semalam ya, baru ditemuin semalam sama polisi. Dan juga ini masih utuh, masih utuh tanpa pembusukan, tanpa bau juga. Iya. Terus akhirnya mereka melakukan otopsi sampai dari gigi dulu ya waktu itu ya. Giginya tuh diketemuin benang gitu, kayak benang nggak tahu kenapa. Terus lidahnya juga kepotong. Terus giginya juga ada yang salah satu giginya tuh ada yang apa sih? Copotin paksa gitu deh kayaknya kan. Terus akhirnya pergelangan tangan juga patah ya kalau nggak salah ya, semuanya patah gitu, tapi tanpa tanda ya, patah itu tanpa tanda apapun. Biasanya kalau mata ini kan pasti ada tanda ya, karena galu biru atau lebam atau gimana. Itu enggak gitu loh. Terus akhirnya makin ke dalam itu paru-parunya tuh juga kayak hitam ya, kayak dibakar gitu loh, bukan busuk atau apa tapi kayak dibakar kayak gitu, saking hitamnya. Terus di dalam di dalam usus atau di dalam perut ya, pencernaannya gitu ada ditemuin kayak kain itu kayak simbol-simbol kayak mantra-mantra ritual gitu kali ya, mantra ritual gitu. Terus sama ditemuin gigi geraham dia satu di sana gitu, tertanam di situ. Terus akhirnya banyak banget kejanggalan-kejanggalan aneh yang ditemuin sama bapak sama anak ini. Terus penasaran aneh yang ditemuin tersebut, bapaknya ini si Tommy yang namanya bapaknya ini memutuskan untuk melihat kuku dan rambut ditemukan itu tanah gambut. Iya, tanah gambut di kuku kaki ya, kaki tangan ya, sama rambutnya. Sama rambut itu tanah gambut. Sedangkan tanah gambut itu nggak ada di sekitaran daerah mereka tuh jauh ya, jauh di utara kan. Jadi kayak datangnya dari mana gitu kan, kalau misalnya dia tiba-tiba dia ditemukan jasanya di situ, tapi dia harusnya di tanah gambut kubur kan, karena ada bekas tanah gambut tersebut. Aneh lah, pokoknya udah mulai muncul keanehan kan, kayak lampu tiba-tiba mati, terus radionya tuh radionya tiba-tiba ada suara aneh gitu.
Terus Nah, anaknya memutuskan ini untuk melihat di bawah awalnya mikroskop dah. awalnya anaknya mutusin kayak karena ada badai ya, katanya Oh. ada badai, terus anaknya bilang kayak besok aja lanjutinnya gitu kan, ngajak lanjutin, cuman ayahnya juga mau karena udah Mendesak. karena udah desak dari Deadline ya. polisi kan, katanya harus selesai sebelum pagi gitu, jadi mereka Itu narusin. sih sayang sebenarnya, harusnya mereka pulang Iya, aja ke rumah. pulang aja kan, Pulang aja, nggak usah kasihan. diterusin gitu kan. Tapi bapaknya nggak mau, bapaknya udah ini. Terus akhirnya semakin diteliti, bapaknya penasaran dengan nggak tahu di dalam badannya tuh ditemuin di apa sih kayak kain atau kertas itu berisi simbol-simbol tulisan gitu, tulisan kuno ya, di kulit dalam gitu, lengket banget. Jadi itu kayak apa? Kayak penyihir ya? Kayak itu sih kalau dari pendapat mereka kayak sejenis ini isi tulisannya itu ada kitab apa gitu. Oh, Aku kitab lupa apa itu kitab apa tertulis. Jadi dibacanya sama bapaknya atau anaknya yang baca. Di situ dibunyikan kalau penyihir harus dimusnahkan. Nah, itulah intinya. Jadi si Jendo ini diduga penyihir oleh orang-orang Gitu. terdahulu itu. Makanya dibuatlah dia ini mati kayak dipaksa katanya. Dipaksa Kayak diracun mati juga, gitu ya? dipaksa mati, dipotong lidahnya segala macam ininya dan dimantrain kan. Kalau Jadi dipikir gimana nggak ada tanda luka? nggak ada terluka. Nah itu tapi bapaknya ini si Tommy tadi bapaknya berpikir juga opsi kedua kalau si Jendo ini korban salah sasaran. Ya, Nah betul. orang mereka ngirain si Jendo salah sasaran apa namanya penyihir, padahal bukan. Jadi bukan, jasadnya gitu. ini membalas dendam gitu loh ke orang-orang yang menyentuh tubuhnya gitu. Jadi sebenarnya kasihan ya Tommy sama Austin ini nggak salah bapaknya. apa-apa gitu kan. Cuma mau mencari tahu tapi mereka yang ini mereka dapat akhirnya ikutan tewas ya, gitu ikutan kan. tewas. Awalnya bapaknya doang kayak dia apa sih? Kayak dipatah-patahin gitu kan. Patah-patahin tangannya. Jadi kekuatannya tuh mulihnya ke ini Jendo tersebut Jendonya gitu baliknya. tersebut. Oh iya, Pokoknya kayak biasa lagi lah kayak ditemukan biasa awal lagi. gitu. Terus si Austin ini karena dia apa sih namanya tuh? Lari Udah lari kan karena bapaknya udah panik kena panik lari. Pas di deket tangga kalau salah dia lihat ke bawah. Oh, dia sempat ketakutan, dia ada kan dia Austin ini masuk lift kalau nggak salah, terus dia ngelihat cewek Nah, itu sebelum dikejar, ini. padahal itu pacarnya. Nah, sebelum bapaknya tewas. Oh, sebelum ya? Di kapal kan. Di kapalnya Jadi ini ya, itu apa pacarnya yang kena. Jadi manipulasi. Jadi Jendo ini dia nggak actionnya tuh bilang nggak berdiri nggak apa, tapi dia tuh actionnya tuh melalui apa yang ada di sekitar gitu ya kan, kayak tadi kan kayak tadi melalui pacarnya siapa, si Austin, terus si bapaknya tadi dipatah-patahin ya tanpa apa-apa, tiba-tiba udah patah aja gitu. Itulah dari apa supernatural dia tadi. Itu dia memang penyihir kali ya, nggak bisa ketebak sih di situ. Terus akhirnya si Austin juga ikutan Tewas tewas, juga. dia jatuh ya dari tangga karena jatuh dia bawah. tiba-tiba kayak ngeliat bapaknya ya. Kayak bapaknya, tapi bapaknya udah dalam keadaan kayak mayat hidup Iya, gitu. betul. Udah Akhirnya serem dia lah. jatuh dari tangga. Jadi dua-duanya Panik. meninggal. Bertiga ya sama Emma pacarnya. Ya, tiga ya sama Jujur, Emma. kasihan sih. Kasihan sih sebenarnya. Mereka nggak salah Itu. apa-apa gitu loh. Gak salah apa-apa, cuma mau mencari tahu penyebab kematian si Jendo ini, tapi dia malah jadi korban gitu Sasaran. kan. Nah, jadi sedangkan si jenazah mayat si Jendo ini masih utuh, seperti tidak ada apa-apa. Iya betul. Kayak kan udah padahal udah dibuka ya, apa sih? Dadanya Iya. tuh udah dibuka tapi udah ketutup kembali gitu loh. Dan Jadi akhirnya polisi paginya polisi ke sana datang udah ngeliat apa yang terjadi, Iya. korban-korban gitu kan. Terus akhirnya mayatnya dibawa ya, dibawa lagi ke tapi tempat tempat yang jauh soalnya ini, berarti polisinya ini merasa udah janggal, jadi dia memutuskan untuk bawa jauh aja. Tapi di klip waktu dia bawa jauh itu di mobil udah Jendonya ini kakinya itu gerak guys. Oh iya, Kakinya itu gerak. Nah itu dia dikasih lonceng gitu kan di kakinya, terus dia gerak, bunyi ya, loncengnya tuh kayak bunyi kan. gerak sih kakinya gerak gitu ya. Jadi penasaran kan Masih apakah berlanjut dia sih. hidup lagi atau gimana gitu. Cuman kita berharap bisa ada season 2-nya. Sih ya, menggantung ya, mulai dari Menggantung kenapa dia dari tanah gambut dikubur tapi kok nyampe ke situ Iya, gitu. Terus penyebab dia kayak gitu kenapa? kayak di ritual gitu kenapa? Ritualnya Apakah dia apa? memang penyihir atau dia korban salah sasaran? Dan yang ketiga, apakah dia berlanjut lagi terornya gitu. Itu kayak seperti teror yang tapi nggak akan pernah habis gitu. Iya, serem ya. Nah itu. Untungnya ini bukan kisah nyata. Ya, Tapi kan cukup kisah nyata. seram banget sih menurut aku. Rate-nya rate berapa sih? Aku yang ini 9. 9 ya, sama lah 9. Cuman jam sekarang Ya, ini enggak begitu jam sekarang sih. Cuman lebih ke penasaran sama deg-degannya tuh ada sih. Ya. Dan juga karena dia ada vibes kayak apa sih penyihir gitu, beberapa Romawi, jadi makin bikin penasaran gitu apa sih cerita di baliknya seperti itu. Karena kan zaman-zaman dulu tuh pasti horor-horornya tuh serem gak sih? Ya. Kalau ini kisah nyata. Ini kisah nyata tadi Tapi dari referensi referensi. kisah nyata. Tapi serem juga sih. Dan itu banyak jam sekarangnya kan. Banyak. Iya banget. Nah itulah ya guys ya, itulah dua kisah horor yang film mancanegara horor yang kita ulas hari ini di video kali ini. The Deliverance tadi yang kita beri rate 8,5 dari 10 dan The Autopsy of Jendo yang kita beri rate 9 dari 10. Dan dua-duanya itu recommended ya guys ya, recommended banget buat kalian tonton. Dan kalau kalian punya rekomendasi film horor yang akan kita ulas berikutnya, boleh tulis di kolom komentar atau mau request, nanti akan kita tonton dulu mungkin kalau kita belum nonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mbak Sinta dan saya semangat untuk membuat konten, semangat untuk mengulas cerita-cerita. Kalau kayak kita berbagi cerita lah ya, atau kita nanti next kita jajan atau kemana itu kata-kata yang nggak jelas. Atau kalau ada yang agak belibet dikit, kalau ada yang agak salah sedikit-sedikit itu harap maklum. Dan cukup sekian video vlog kita hari ini. Jangan lupa tonton video vlog berikutnya. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Bye.